Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febrianti, absen nomor 5 dari kelas 12 WIS 2. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran dan mengambil materi tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pembahasan yang akan dibahas di video pembelajaran kali ini adalah pendirian BPUPKI, pendirian PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI, dan sidang PPKI. Kekalahan Jepang di Samudra. Jepang selalu mengalami kekalahan di Pasifik, seperti Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai oleh sekutu. Padahal pulau-pulau tersebut memiliki peranan penting bagi keamanan militer Jepang. Pendirian BPUPKI dan PPKI. Kekalahan-kekalahan yang terjadi membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Untuk membantu dalam pertempuran tersebut, Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso dan direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI serta PPKI. Bom Hiroshima Nagasaki. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki. Pasca bom Hiroshima dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta serta Rajiman terbang ke Dalat, Vietnam. 13 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta serta Rajiman kembali dari Dalat, Vietnam. 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah. 15 Agustus 1945, Soekarno meminta keterangan dari pejabat Jepang. 16 Agustus 1945, Peristiwa Rengas Dengklok. Sore hari 15 Agustus 1945, golongan pemuda menjemput anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes. Mereka dibawa ke salah satu markas pemuda di Jalan Perapatan nomor 10. Di tempat lain, di gedung laboratorium bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 16, kelompok pemuda revolusioner mengadakan rapat sekitar pukul 20.00 yang memutuskan proklamasi kemerdekaan harus dilakukan bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan bangsa asing. Ini dia teks proklamasi otentik dan iklat yang ditulis oleh atau dirancang oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Soebardjo, yang dimana Soekarno menulis konsep serta Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo menambahkan gagasan secara lisan. Setelah itu, proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik buatan Jerman, pinjaman dari Kolonial Kandeler Komandan Angkatan Laut Jerman. Proklamasi 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi bertepatan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Berikut dokumentasi detik-detik pembacaan proklamasi. Sidang PPKI. PPKI menjalankan sidang selama 3 kali, yaitu 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 menghasilkan mengesahkan Undang-Undang 1945, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Hannes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang 19 Agustus 1945 menghasilkan PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Membentuk pemerintahan daerah, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sidang pada 22 Agustus 1945 menghasilkan membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Kemerdekaan hanya dapat dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka atau mati. Soekarno. Sekian pemaparan video pembelajaran saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.